ditakut-takutin umat dengan jihad. Orang yang ingin menghidup para sahabat, tumbuhkan cinta jihad di dalam dadanya. Entah kapan akan terbuka pintu jihad, terserah, itu urusan Allah. Tapi hidupkan dalam dadanya nyali siap berjihad, cinta dengan jihad, memuliakan para mujahidin. Begitu Pak. Jangan sampai mendengarkan jihad langsung bahasa kafir. Tidak, mujahid adalah manusia teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah para nabi dan rasul, setelah para ulama-ulama, ya, setelah para wali-wali Allah, mujahid adalah di peringkat tertinggi. Itu Pak. Ada kecintaan yang besar kepada jihad dan memuliakan para ahli jihad. Baik, semoga bermanfaat. 5 ini start, yang lain akan dimudahkan oleh Allah kita mengikuti para sahabat. Mulai dari yang 5 ini dulu ya. Yang mengatakan ini siapa tadi? Gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Mereka yang melafazkan kalimat ini. Kesimpulannya situ ya. Bagaimana awal zaman dulu melahirkan generasi, maka akhir zaman ini lahirkan generasi seperti awal zaman dulu, yaitu tilawatul, menjadi ahli Quran, keluarga Quran. Dan sekarang sudah banyak alhamdulillah keluarga yang menjadikan keluarganya rapat kembali dengan Al-Quran, mulai menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Tapi itu belum cukup sampai dia mempelajari isi Al-Quran dan serentak satu keluarga mengamalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini baru keluarga akhir zaman, ya. Dan seterusnya, tiba'us sunnah, salatul jamaah, luzumul jamaah, jihad fi sabilillah. Ustaz, ya, tukang bawa-bawa barang-barang saya dibilang orang Ustaz, kameramen saya dibilang Ustaz. Nggak ada satupun yang marah, nggak ada satupun yang tersinggung, ya, karena itu sudah panggilan yang bagus. Mudah-mudahan itu bahagian daripada doa. Coba ingat, tidak sedikit yang dulunya adalah murid hanya pendampingi ke sana kemari, ketika gurunya meninggal dialah yang menggantikan. Itu tidak sedikit terjadi. Jadi ketika panggilan-panggilan baik, walaupun tujuan orang itu ngejek, kita tahu tujuan orang itu adalah ngejek, kita aminkan saja. Ustadz mau kemana? Amin, bilang. Ya. So ahli surga lo, kata orang sama kita. So ahli surga lo. Amin ya Allah, amin. Diluruskan aja Pak. Kalau kata orang dipeluri saja lah pematang tuh. Iyo kan saja langsung siap mah. Alhamdulillah, amin. Jadi dia capek sendiri. Nah, ciri khas generasi militan di akhir zaman, buka Al-Quran surah Al-Maidah ayat 54. Ciri khas semua pemuda militan akhir zaman adalah la yakhafuna laumata. Mereka tidak peduli dengan cemeh orang-orang yang suka mencemeh. Ejekan orang yang suka mengejek. Sekarang ini PCI lagi laku keras di Indonesia, Partai Cemeh Indonesia. Biarkan saja itu berlalu, kita tetap istiqamah. La yakhafuna laumata laib, ya. Jadi lalu bagaimana dengan kawan-kawan yang lama? Kalau bisa diajak, ya diajak. Ayolah kita ke jalan yang benar. Selama ini kita jalannya salah. Allah udah, kamu aja di duluan. Ya sudah, assalamualaikum. Itu Pak, selesai. Tapi untuk bersama-sama lagi ke depan, Nabi sudah melarang. Jika kamu dakwahi dia tidak mau, jika kamu ajak dia menolak, maka istiqomahlah kamu, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahiliyah itu. Coba kalau dari awal kita tuh selektif. Milih suami itu yang berilmu lah, yang berilmu, dia tahu rambu-rambu lah. Ini milih suami pokoknya laki-laki, punya pekerjaan mapan, kan begitu. Itu standarnya. Dan akhirnya ada apa-apa di rumah tangga, begitu mudahnya suami berkata, aku cerai kau, aku pulangkan kau sama bapak ibumu, bakiro kau dari rumah. Begitu mudahnya. Ini zaman memang laki-laki jahiliyah sudah mendominasi kehidupan rumah tangga dalam keadaan kezaliman. Nauzubillah. Karena sudah terjadi bagaimana? Begini ya, kalau suami menantang untuk cerai, jangan cepat diiyakan. Selama permintaan suami kita timbang-timbang belum bermaksiat kepada Allah, tidak usah dilawan. Kalau ternyata permintaan suami maksiat pada Allah dan suami menantang dengan ancaman perceraian, katakan, aku tak inginkan perceraian dan aku juga tidak inginkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam setelah itu. Aku tak mau cerai. Aku juga tak mau bermaksiat kepada Allah. Permintaan abang adalah maksiat. Dengan muka datar, rendahkan suara, katakan, aku tak ingin perceraian dan aku juga tidak akan bermaksiat kepada Allah. Sekali lagi, mukanya tenang, suaranya datar, direndahkan suaranya, ya.
ku ceraikan kau. Jadi sama-sama emosi, jadi tuh. Jadi nyanyian Nia dan Niati itu nggak usah diputar-putar lagi sekarang. Pulangkan saja, itu nggak usah diputar-putar lagi sekarang ya. Bagi kita begitu saja, minta pada Allah agar suami diberi Allah hidayah dan tambahan ilmu. Suami minta-minta agar kita pisah, ya kan? Maka jangan pernah diiyakan. Saat suami marah, yang paling baik bagi wanita adalah diam. Bu, ibu, saat suami marah, yang paling baik bagi istri adalah diam. Masalahnya, Bu, ibu itu punya kosakata 20.000 kata per hari. Laki-laki punya kosakata yang dilafazkan sehari paling banyak 6.000 kosakata per hari. Saya khawatir ibu kalau tidak mengendalikan diri, 20.000 itu lepas, Bu. Ini yang menjadikan suami akhirnya tidak mampu mengendalikan diri karena kosakatanya tak sebanyak ibu punya untuk dilafazkan setiap hari. Akhirnya suami berkata dengan kata-kata final, kita berpisah. Suami jahil, dan kejahilan suami itu kita pancing dengan ketidakmampuan kita mengendalikan lisan kita. Ini, Bu, yang paling kita khawatirkan. Jadi ketika suami marah, solusi yang terbaik bagaimana, Bu? Diam, diam, diam. Kalau dia minta, bicaralah, kenapa kamu diam saja? Maka katakan kepadanya, aku tak ingin berpisah darimu, Bang. Dan aku juga tidak ingin bermaksiat kepada Allah. Masjid Nabawi diratakan dengan tanah oleh Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Setelah itu mereka bertolak menuju ke Makkah. Ka'bah juga dihancurkan. Lalu kedua tanah suci dipindahkan ke Qum dan Karbala di Iran. Kaum muslimin, inilah Imam Mahdi versi mereka. Sebagaimana masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah satu bumi akan diratakan dengan tanah. Inilah versi Al-Mahdi versi Syiah. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu semua tidak akan pernah wujud. Kenapa? Hadis-hadis yang dipegang oleh mereka seluruhnya hadis-hadis karangan ulama mereka. Hadis-hadis palsu karangan ulama mereka. Sementara nasab dari Imam Mahdi Al-Muntadhar versi Syiah, silsilahnya katanya sampai kepada Husain bin Ali. Sementara kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini nasab Al-Mahdi adalah kepada cucu Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali. Sementara Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamla'ul arda adlan wa amna kama yamla'uhu zulman wa jawra. Kedatangan Al-Mahdi akan merubah dunia, diisi dengan keadilan dan keamanan, sejahtera, makmur di mana-mana. Sebagaimana sebelum Al-Mahdi datang, bumi dipenuhi oleh kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kesemena-menaan serta kediktatoran. Masya Allah, sosok inilah yang paling dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh ulama-ulama besar hari ini. Hanya saja kita tidak dapat dan tidak boleh memastikan tanggal, bulan dan tahun. Hanya saja tanda-tanda dan ciri-cirinya boleh dikata hampir lengkap. Siapa yang ada bawa kitab, tolong